harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu ya Allah. Untuk memuliakan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu ya Allah. Beri kemuliaan bagi Dia. Hanyalah Dia satu-satunya. Hanyalah Dia penguasa. Hanyalah Dia Raja. Hanyalah Dia Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kami memuliakan Engkau hari ini Tuhan, dan selama-lamanya di dalam hidup kami. Karena kalau kami memuliakan Engkau, dan kalau kami meninggikan Engkau di bumi ini, maka Engkau akan menarik orang datang kepadamu. Kami menyembah-Mu hari ini ya Allah kami. Haleluya. Sembahlah Dia. Yes, yes. Sembah Dia saudaraku. Oh, kami mau menyembah Allah kami yang hidup. Haleluya. Oh, di kota Lembang kami menyembah Allah yang hidup. Di Singapura kami menyembah Allah yang hidup. Di Soreang, di tempat demi tempat kami meninggikan Engkau ya Allah. Haleluya. Yes, amin Tuhan. Ya Allah Masya, amin. Untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakan Tuhan. Yes. Amin. Kami percaya sekali kepada kebenaran firman. Kalau Engkau ditinggikan di muka bumi ini, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Bukan karena usaha dan kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena apa yang kami punya di muka bumi ini, bukan dengan apa pengetahuan dan pengalaman kami, bukan Tuhan, tapi karena kasih-Mu bagi banyak orang. Engkau akan menarik banyak orang datang menyembah-Mu dan mengenal-Mu, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kami kekuatan dan kesempatan hari ini untuk kami semakin dalam mengenal-Mu, semakin dalam mengenal-Mu lagi. Rahasia-rahasia-Mu Engkau ingin singkapkan bagi setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami terus memuliakan Engkau dimanapun kami berada, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami, di tanah-tanah yang kami injak, di tempat-tempat kami berada. Kami ingin meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin selalu terhubung selalu dengan Engkau Tuhan. Di saat-saat seperti ini kami tahu bahwa keterhubungan kami dengan Tuhan adalah pengharapan yang abadi, supaya kami terus mengenal kedalaman hati-Mu yang ajaib dan mulia itu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Urapi kami dan ajar kami. Kami tidak akan pernah bosan dengan firman Allah. Kami tidak akan pernah ragu dengan firman Allah, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan, dan yang mengubahkan dunia ini semata-mata oleh karena firman-Mu Tuhan. Ubahkan kami untuk kami boleh mengubah dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba tiada apa-apanya, tapi Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memahami
dan mengerti firman-Mu yang hidup dan ajaib itu. Urapi ruangan ini, urapi sekitar tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami mungkin ada kecelakaan demi kecelakaan. Kami katakan, hai iblis, pergi dan tinggalkan pekerjaan-Mu. Karena Yesus telah mati di kayu salib dan telah menyerahkan kuasanya bagi gerejanya. Dan hari ini setiap gereja Tuhan bangkit, mengalahkan setiap intimidasi, mengalahkan setiap roh sakit penyakit, roh kecelakaan apapun itu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa terima kasih, terpuji nama-Mu, ajaib nama-Mu. Tuhan terima kasih, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, saya ada bersama-sama dengan saudara tempat ini ya. Jadi kami ibadah Lembang selalu saudaraku ya, by Zoom gitu ya. Sekalipun kami ada di Soreang, ya kami bagi berkat pertama dulu adalah persekutuan yang kami rintis Soreang hampir setahun lebih saudaraku, tapi saya percaya sekali bahwa firman Tuhan abadi saudaraku ya. Jadi di dalam hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, percayalah bahwa ada sesuatu rencana Tuhan besar bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi hidup kita saudaraku. Jadi kami mengalami peningkatan signifikan ya kehadiran persekutuan doa kami. Dan itu ada yang pergi saudaraku. Sebenarnya satu anak kecil ketika kami jemput satu keluarga dia bilang, Om, saya pikir kita makin berkurang karena ada yang kami utus ke Palembang saudaraku ya. Terus ada dari anggota persekutuan kami pindah ke Cimahi saudaraku. Dan sepertinya akan berkurang kami. Tetapi justru ketika berkurang itulah justru peningkatan terjadi saudaraku. Kenapa? Karena kami melihat cara Tuhan menggerakkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kehebatan, perintisan, kerasulan saudaraku. Tidak ada itu. Yang ada adalah Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kami mengalami kehadiran ke-31 orang saudaraku ya. 31. Kami pikir aduh Tuhan gimana gitu ya. Ya Mbak Yus ngajarin kita di saat di lahan yang kering itulah ada kuasa. Jadi kami bertahan apapun dan Tuhan mulai menunjukkan karyanya saudaraku. Dan bagi kesaksian kami sebelum bawa firman, hari kami selalu satu keluarga telepon saya, Pak Boy saya mau datang ke rumah. Kenapa? Di depan lapaknya mereka jualan di pasar. Soal kami layani ketemu di pasar. Istri saya waktu itu kami belanja, kami tanya mengenal Tuhan enggak. Karena kami penginjilan kan saudaraku ya. Dan nyatanya satu keluarga bertobat dan kami layani. Terus mereka buka, Pak Bui kami ketakutan Pak Bui. Di depan kami itu ngajak untuk ke Banten katanya ya. Untuk mencari kekuatan kuasa gelap. Dan kami diajak Pak Boy katanya gitu. Tapi saya tidak datang. Tuhan ingatkan saya telepon Pak Boy dan kami akan datang Pak Boy ke rumah malam ini dia bilang gitu. Dan satu keluarga datang saudaraku. Datang satu keluarga ini dan saya siapkan dulu firman Tuhan tentang kebenaran, tentang kuasa gelap dan kehancuran kuasa gelap itu. Dan saya ajarkan tentang Tuhan. Dan nyatanya suaminya ini tidak sungguh-sungguh selama ini saudaraku. Dan suaminya ini anak seorang pendeta yang berlatar belakang lain jadi pendeta dan tapi dia untuk mengenal Tuhan itu keras sekali. Ketika saya ajak PA persekutuan, enggak lah pokoknya hari-hari gitu loh saudaraku ya. Tetapi ketika mencari Tuhan saudaraku datang satu keluarga ini dan ini kesempatan saya untuk membawa keluarga ini semakin sungguh-sungguh saudaraku. Dan benar saudaraku ketika saya layani mereka, saya berdoa dan saya tumpangin tangan saudaraku. Dan Tuhan lawat begitu rupa, terus udah pulanglah mereka saudaraku ya, mengurus anak mereka juga dan pulang. Dan pagi-pagi hari suami itu mengalami Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita semakin mengalami Tuhan, ada kuasa yang berlipat kali ganda bekerja dalam hidup kita saudaraku. Makanya tidak ada kata lelah mencintai Tuhan. Tidak ada kata pensiun untuk mengalami Tuhan saudaraku. Mungkin pensiun kita jabatan saudaraku. Tapi jangan pernah pensiun untuk mengalami kuasa Tuhan saudaraku. Kenapa? Orang lain membutuhkan kita dan pagi-pagi hari ini suaminya keluar, dia bawa mobilnya mau belanja saudaraku dan dia doanya tanya. Ketika dia doa dan ditumpangin tangan lapak mereka saudaraku. Dan depan pagi itu juga udah mulai disemprot-semprot dengan kuasa gelap mereka saudaraku. Tapi pagi sepanjang hari Jumat itu saudaraku apa yang terjadi. Sampai telepon saya kemarin dia bilang, Pak mereka semprot tapi yang rame kita.
Dan dia bilang, kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, bukan tentang bagaimana mereka ramai. Sampai detik ini juga saudaraku ya, mereka masih jualan saudaraku ya. Tapi karena apa? Istrinya telepon saya, Pak Boy, 180 derajat suami saya berubah. Saudaraku yang terkasih, siapa yang mengerjakan? Kristus kita, amin saudaraku. Bukan saya bilang, bukan Pak Boy, enggak kan hambanya. Tidak sama sekali. Saudaraku yang terkasih, kita harus mengalami lebih dalam lagi kuasa Tuhan saudaraku. Di akhir zaman ini topik kita hari ini tentang memahami zaman. Saudaraku, memang ini topik akhir zaman. Kalau saya lihat ayatnya luar biasa. Minggu lalu mendingan kasih tentang bertumbuh saudaraku. Masih aman membagikannya. Tapi minggu ini adalah hikmat Roh Kudus memahami akhir zaman. Memahami katanya gitu. Aduh, ini kalau bahasa kuliah ini namanya, biar belajar sedikit kita saudara, eskatologi. Ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Dan ini harus bermalam-malam, berminggu-minggu mempelajarinya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa tidak pengetahuan teologi, saudaraku, nggak ada itu. Karena saya teologi, tapi saya bilang saudaraku, nggak ada apa-apanya teologi itu. Karena ada Roh Kudus yang bisa mengajar kita, amin. Yang bisa memberikan pemahaman kedalaman bagi kita, amin saudaraku. Jadi saya belajar, bukan berarti saya tidak belajar, tapi saya mau bilang bahwa tidak ada apa-apanya itu nyatanya. Yang adalah aktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin saudaraku, saya melayani orang kalau saya pakai bahasa teologi kan berbahaya saudaraku. Sekalipun itu perlu. Kadang-kala pernah saya ngajar Papua saudaraku ya. Saya ngajar, saya terstruktur ngajar tentang penginjilan. Saya kan senang dengan penginjilan. Saya aja sana ada bukunya saudara penginjilan. Terus dia tanya seorang Papua, dia bilang, "Bapak siapa? Bapak kuliah di mana?" Dia bilang. Nah, penting satu waktu. Syukur saya kuliah juga saudara. Kalau enggak, saya tidak akan dengarkan. Dia bilang. Karena banyak orang seperti itu juga. Tapi itu hanya sebagai alat kita saudaraku. Amin. Tetapi hari ini bagaimana karya Roh Kudus. Roh Kudus berbicara selama berbulan-bulan bagi kita saudaraku. Minggu lalu tentang bertumbuh. Harus kita bertumbuh di dalam Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus membuat kita bertumbuh saudaraku. Dan hari ini Roh Kudus bisa memampukan kita memahami zaman ini. Amin saudaraku. Kita buka Yohanes 16 ayat 13 dulu. Supaya bisa terstruktur ngajarnya gitu saudaraku. Saya belajar sekali hari-hari ini ya. Yohanes 16 ayat 13. Kita baca sama-sama saudaraku, Yohanes 16 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran saudaraku. Roh firman Tuhan ketika tinggal dalam hidup kita saudaraku. Maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran itu. Jadi akhir zaman ini saudaraku, di YouTube begitu rupa yang dijual hari ini apa? Akhir zaman. Yang dijual adalah, bagi saya pelajari saudaraku, dan pernah satu dikirim klip oleh dosen saya saudaraku tentang akhir zaman. Wah, pendeta ini begitu sampai bertengkar mereka, sampai berargumen, sampai jual ayat dan cari ayat saudaraku. Tapi saya mau bilang, ketika kita tinggal di dalam kebenaran Roh Kudus saudaraku, Dia akan memberitahukan kita tentang segala sesuatu. Makanya makanya hari-hari ini yang dijual adalah tentang perang, tentang banyak orang bilang memang itu kan tanda-tanda. Tapi ketika saya pelajari saudaraku, itu bukan itu yang paling utama dulu. Itu
Cek, satu. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran ya. Jadi tidak parsial atau tidak setengah-setengah. Kalau orang masukku pasti ada ketakutannya. Pasti kalau memahami tentang akhir zaman, saya mau katakan dia pasti takut. Saudaraku yang terkasih, ketika terjadi perang Ukraina, orang kan gemetar semuanya. Dan hari ini terjadi saudaraku bahwa yang ditakuti adalah inflasi besar-besaran. Tetapi saya mau bilang bahwa apakah kita takut kalau kita punya kekuatan kebenaran saudaraku. Jangan pernah takut. Saudaraku yang terkasih, seseorang anak PA kami ya saudaraku, dia bertanya tentang bahwa bagaimana ke depan itu. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Apa yang akan terjadi? Tapi saya mau bilang, jalan terus dengan perjanjian Tuhan. Benar Pak Gultom, jalan terus dengan perjanjian Tuhan, engkau akan mengalami kebenaran demi kebenaran saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perkuat pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pertama-tama saudara, kita buka lagi Yohanes 14-nya saudaraku. Ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan apa saudaraku ya? Yohanes 14 ayat 26, ayat 26-nya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Saudaraku, makanya jangan takut dengan berita-berita dulu. Kita boleh baca, saya di handphone saya ada CNN, ada kompas.com, ada detik.com. Anak saya bertanya, "Papa dengar berita ini?" "Oh, Papa udah tahu. Karena saya baca berita." Tetapi berita terbesar yang saya mau umbar dalam hidup saya adalah tentang bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup saya, saudaraku. Berita boleh saya dengar, boleh saya baca, tapi itu mengganggu pikiran saya, tidak akan. Tapi mereka bertanya, "Oh, Papa tahu segala sesuatu. Oh, artis ini lagi seperti ini." Saya jadi tahu. Kok Papa jadi tahu? Ya, karena saya baca berita, saudaraku. Nah, tetapi bukan berita itu yang saya kobarkan dalam hidup saya. Tapi apa? Yaitu berita tentang keberadaan Allah yang dahsyat. Amin saudaraku, kenapa dikatakan yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya ketika kita butuh baca firman, nanti kita lihat saudaraku, kita butuh baca kebenaran firman. Kita butuh bukan hanya sekedar mendengarkan saudaraku, tapi kita butuh membaca. Kenapa mulut kita hanya satu saudaraku, tapi mata kita dua. Supaya kita bisa membaca saudaraku. Amin saudaraku. Kenapa juga mulut satu tapi telinga dua saudaraku. Supaya banyak kita mendengar. Tapi mendengar firman Tuhan. Amin saudaraku. Nah, terus kita lihat saudaraku ya. Apa yang akan kita pahami dalam zaman ini saudaraku ya. Banyak kalau mengajarkan tentang akhir zaman kan pasti menakutkan bagi kita. Banyak orang mengajarkan tentang tanda-tanda. Kalau saya, Tuhan ingatkan saya, enggak, ingatkan aja jemaat tentang hal-hal yang akan terjadi. Nah, jadi saya tidak membahas tentang bagaimana deru perang, bagaimana saudaraku ya tentang ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi juga soalnya saudaraku. Dan saya bukan ahli teologi yang membahas, saya punya persepsi akhir zaman, tidak. Tetapi ingatkan apa yang akan terjadi di zaman ini saudaraku. Pertama-tama saudaraku, terjadi adalah kata perubahan. Tapi di dunia ini, zaman ini akan selalu ada perubahan saudaraku. Tetapi versi kebenaran satu yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan. Makanya kita harus tahu bahwa tapi zaman akan berubah. Bentuk badan akan berubah saudaraku. Umur akan berubah saudaraku. Rambut pun juga akan berubah. Amin. Ya, dan itu terjadi. Kita jangan bilang bahwa saya harus tetap sama. Seperti itu enggak bisa. Saudaraku akan berubah. Cara kita saudaraku. Dari yang kasar tadi kata Pak Gultom menjadi lembut saudaraku ya. Dari yang tidak bisa menjadi, kan itu perubahan saudaraku. Dan itu memang alami terjadi. Tetapi di balik semua perubahan itu kita tahu ada yang tidak pernah berubah. Dan pegang apa yang tidak pernah berubah itu, firman Tuhan.
Amin saudaraku. Makanya kita lihat orang akan berubah. 2 Timotius 3 saudaraku. Akan terjadi gitu. Jadi kita memahami ini 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2 saudaraku, kita lihat ya. 2 Timotius 3 ayat 2 saya baca. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dikatakan. Ya terjadi perubahan saudaraku. Tapi ingatkan diri kita, ada yang tidak benar berubah, yaitu kebenaran janji Allah. Amin. Akan terjadi. Jadi kita akan memposisikan diri kita. Ya. Jadi Tuhan ingatkan saya, ajarkan jemaat bukan tentang tanda-tandanya, tetapi ajarkan jemaat tentang posisi kehidupan mereka. Amin saudaraku. Posisi kita tidak akan sukar. Kita akan lihat saudara ya, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kita tidak mencintai diri kita. Tapi dunia berubah mencintai dirinya sendiri saudaraku. Terus dikatakan, makanya kalau ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang mencintai dirinya, bertobat. Kita buat bukan untuk diri kita. Saudaraku yang terkasih, kita bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Nanti aku dan aku. Begitu saya katakan, dan menjadi hamba uang dikatakan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudaraku, ini dunia, mungkin orang ini dulu sungguh-sungguh saudaraku. Tapi karena efek perubahan, dia bisa berubah jahat saudaraku. Dan itu yang terjadi dalam hidup. Tetapi Roh Kudus selalu mengubah kita ke arah yang baik saudaraku. Itu makanya kita pegang perjanjian Tuhan. Jadi kalau orang lain mencintai dirinya, enggak. Roh Kudus mengajar saya memberi hidup saya bagi orang lain. Dunia mengajarkan cinta uang, segala sesuatu uang. Roh Kudus mengajar saya bukan itu segala-galanya. Amin saudaraku. Jadi ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Itu penting sekali kita memahami zaman ini. Karena dunia. Makanya ketika satu anak PA saya saudaraku ya. Mungkin dari segi berhasil. Tapi satu waktu datang ke rumah malam-malam saudaraku. Bang, tiba-tiba mereka ditabrak saudaraku motor gitu ya. Jadi mereka ngerti bahwa iya ya bukan harta yang menentukan ya bang ya. Tetapi kecintaan, iya datang ke rumah dan doain kami bang. Nyatanya berentetan masalah mengejar mereka. Kenapa? Mulai berpaling bahwa aku cinta uang. Saudara yang terkasih, dunia berubah ke arah yang jahat saudaraku. Tapi anak Tuhan gerejanya harus berpikir bahwa ke arah kebenaran dan perjanjian Tuhan. Amin saudaraku. Harus terus, kalau kita lihat orang lagi mencintai dirinya, enggak, aku mencintai Kristusku. Amin saudaraku. Karena perubahan ini selalu terjadi di dunia saudaraku. Tetapi kita punya, makanya mungkin kalau secara fisik juga kan akan terjadi perubahan saudaraku. Ya mungkin akan makin ke depan sedikit. Ya kemarin ini udah dicat aja ini. Kenapa? Udah putih katanya gitu ya. Udah botak dan putih katanya lagi. Biasanya botak masih hitam rambutnya gitu. Ini dua-duanya tergenapi ini. Tapi saudara kan ada perubahan itu. Tetapi tidak ada yang bisa berubah dalam diri saya dan pengenalan saya akan Tuhan. Amin. Itu yang paling utama saudaraku. Terus dikatakan bahwa perubahan itu kita lihat Yudas 1 saudaraku. Yudas, kita harus lihat dulu gambaran perubahan ini saudaraku. Yudas 1 ayat 12 saudaraku. Apa dikatakan di sini? Ayat 12 dikatakan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu
ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Lihat 16 lagi saudaraku dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup mereka hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudaraku yang terkasih, pahami perubahan dunia mengarah kepada kebinasaan. Kita harus pahami ini. Banyak orang di tengah-tengah dunia hari ini, ya iya, ada yang dikatakan bahwa menjadi menggerutu, melahap, hanya mementingkan diri sendiri bagaikan awan yang tidak berair. Awan yang tidak berair itu bagaimana saudaraku ya? Dia tidak bisa menghasilkan hujan saudaraku. Dia hanya ditiup kemana dan kemana saudaraku. Dia tidak punya pendirian iman di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, gereja di akhir zaman ini justru harus mempertegas pendirian imannya. Kenapa? Dunia awan yang tidak berair. Tadi kami lewat tol gelap saudaraku. Saya bilang udah mulai penuh air itu. Tapi coba kalau hanya ada awan, tapi hanya menutupi aja. Tidak akan menghasilkan apa-apa saudaraku. Tapi di dalam Tuhan kita bukan seperti itu. Amin saudaraku. Pendirian kita tetap dan percaya apapun yang bisa berubah oleh dunia, dia berubah. Jadi dikatakan lagi saudaraku ya, yang berlalu di depan mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Nah, minggu lalu bertumbuh dan menghasilkan saudaraku. Harus perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Perubahan bukan ke arah kematian, tapi perubahan ke arah Kristus saudaraku. Dan dibutuhkan Roh Kudus saudaraku. Makanya 1 tahun kami layani keluarga itu. Saya sepertinya sudah mulai capek mengajar yang suaminya saudaraku. Kadang-kadang istrinya aja datang persekutuan. Tapi ketika saya melihat kemarin itu, saya bilang, saya akan mendapatkan keluarga-keluarga yang berat lagi Tuhan. Dan memang saya pernah cerita ke Mbak Yus ya, bahwa yang kami hadapi sore yang ini saudaraku, keluarga berat saudaraku. Tetapi ingat kata-kata gembala di tempat ini. Di balik yang keras itu, memang sakit ya. Tapi di balik yang keras itu ada lembutnya. Benar saudaraku, jangan pernah meninggalkan perjanjian Tuhan. Amin saudaraku, jangan pernah. Karena di balik semua itu ada kuasa, ada kehidupan, ada buah. Amin. Terus mereka itu orang menggerutu. Nah, kalau di jemaat hati-hati, penyakit menggerutu dan mengeluh, penyakit menular yang sama dengan COVID. Saudara. Kenapa? Dia bisa sama seperti mengantuk. Makanya kalau mengantuk, jangan di depan supir saudara. Kenapa? Bisa mempengaruhi supirnya saudaraku jadi ngantuk saudaraku. Karena mengoroknya nanti supirnya juga mengorok. Makanya berhati-hati aja ya saudaraku ya. Bukan berarti saya menegur ini saudaraku. Siapa tahu ada yang di samping supir gitu saudaraku. Tapi ini penyakit menular saudaraku. Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Kenapa dia menggerutu dan mengeluh? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Tapi kalau mengenal Tuhan, aku memang hari ini dompetku tipis. Tetapi aku percaya Tuhan. Amin saudaraku. Saya mungkin punya pergumulan hari ini. Tetapi aku percaya Tuhan. Tapi coba kalau orang yang menggerutu. Wah, gak diperhatikan saya. Bergumul saya. Gak ada teman saya. Menggerutu dan mengeluh saudara tentang nasibnya. Padahal itu adalah gambaran dunia. Saya bongkar ini supaya itu gambaran dunia. Jadi ketika kita mengalami keluhan. Berarti ini gambaran apa ini? Ngerti saudara? Berarti kita harus segera ambil kendali. Enggak, saya bukan orang yang menggerutu. Amin Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Jadi dikatakan hidup mereka menuruti hawa nafsunya. Apa menjadi keinginannya? Penuhi. Saudaraku, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Dunia hari ini seperti itu. Dijual dengan apa saudaraku? Dengan apa? Ya kita lihat aja situasi ya saudaraku ya. Kejahatan begitu ada aja saudaraku ya. Penembakan, kematian gitu ya. Dan saya mau katakan karena apa? Karena ada orang-orang yang mencari kepentingannya sendiri. Dan mematikan orang lain. Saudaraku yang terkasih.
Kita harus tahu dan paham perkara ini. Perubahan akan terjadi, saudaraku, di lingkungan kita. Lah tadinya sayang sama kita kok, tapi juga kalau kita berada dalam Roh Kudus, tadinya benci, jadi berbeda. Doakan itu. Tapi kan orang yang tidak memahaminya kan, ya udahlah cuek aja lah. Enggak. Kita harus care, saudaraku, dengan mereka. Amin, Bapak Ibu. Itu yang akan membedakan kita dengan perubahan dunia. Amin. Kemudian saudaraku, kita lihat tanda-tanda lahiriah tadi ya. Mungkin karena gini, topik tentang akhir zaman ini dieksposnya, dikeluarkannya adalah tentang tanda-tanda lahiriah. Jadi tanda-tanda lahiriah tadi perang lah, ngerti saya. Saudara bisa buka firman Tuhan juga bahwa memang ada tanda-tanda itu. Matius 24 juga berkata seperti itu, tanda-tanda itu terjadi, saudaraku. Tapi Tuhan ingatkan, saya nggak tahu ya, saya salah kalau saya tidak dengarkan Roh Kudus. Tapi bukan itu kamu lihat dulu hari ini ngajar. Tetapi ingatkan mereka tentang tanda-tanda batiniah di dalam hidup kita. Itu pentingnya Roh Kudus, saudaraku. Amin. Kita akan nanti memasuki tantangan akhir zaman ini dengan tanda-tanda. Kami, saudaraku, April kemarin itu kan kami ngambil keputusan untuk, saya ingin kami berdua untuk usaha, tidak mengganggu kuliah, tidak mengganggu ngajar, dan tidak mengganggu anak-anak, dan tidak mengganggu pelayanan. Kami minta seperti itu. Nyatanya Tuhan kasih ide sama kami, jualan gas kalau gitu. Jualan tabung gas 3 kilo, saudaraku. Kan ada perubahan fluktuatif. Tapi kan kita bisa memberkati tetangga di situ, saudaraku. Dan kami ngambil keputusan, kita jualan itu. Kami jualan sejak April, saudaraku. Sekalipun mungkin target saya sebenarnya 100 per minggu. Tapi kadang 60, saudaraku. Kadang 50, kadang 30 juga. Tetapi tetangga yang beli, saudaraku, beli, saudaraku. Malam kami layani, kami antar. RT saya, saudaraku. Setiap kalau butuh, Pak Boy bisa diantar, kami antar. Jam 10 malam gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi tujuan saya untuk apa, saudara? Merubah konsep di daerah itu. Ada kematian yang memang hidup semuanya, tapi ada kematian rohani, saudara. Makanya ketika kami ada persekutuan di situ nyanyi-nyanyi, saya takut, tidak takut lagi saya. Jemaat aja bilang, Pak Boy berani, gak ada apa-apa kita. Udah, kenapa? RT mengasihi kami. Saudara yang terkasih, kita jadi punya cara hikmat. Ketika kita lihat situasi kok adem, kok suasananya menegangkan, kok tegang sekali. Ambil keputusan, Tuhan berikan aku hikmat. Amin, saudaraku. Kebutuhan kita adalah batiniah dulu. Roh Kudus memperkaya kita dengan iman. Dan apa terjadi, saudaraku? Kata anak PA saya, Bang, kami pesanlah, pokoknya per minggu itu dapat 20-30, saudaraku. Berarti syukur saya bisa, udah ada stay setiap minggu 30 gitu, saudaraku. Yang lain adalah rumah tangga, saudaraku. Saudaraku, kecil memang untungnya, tetapi ada aja. Dan saya mau bilang, Tuhan memberitahukan di mana. Ketika wah itu nanti bisa yang paling aman gitu. Enggak, saudaraku. Di dalam batinnya saya, belas kasih muncul. Kalau saya melayani mereka dengan cara yang berbeda, maka akan mereka mengalami perbedaan. Amin, saudaraku. Ubah batinnya kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita tahu jadinya ya, pertama adalah perubahan dunia ini terjadi physically, semuanya perang terjadi semuanya, oke lah, nggak usah langsung diajarkan. Kedua adalah apa yang perlu kita wanti-wanti, saudaraku, untuk memahami zaman. Berhati-hati kita dengan munculnya pengajaran-pengajaran sesat. Ini penting. Kenapa? Memahami zaman berbicara tentang pengajaran yang kuat. Nah, ini penting kita gereja sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, sebagai Bapak Ibu, jangan tutup mata untuk mengontrol anak kita dengan pengajaran yang mereka dapatkan. Harus lahir di dalam gereja pengajaran yang benar, saudara. Amin. Ini penting sekali. Kenapa? Banyak orang menjual pengajaran hari ini, saudaraku. Banyak orang juga menjual bukunya, saudaraku, dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Itu bagus, padahal ketika kita tahu itu menuju maut. Saudaraku, kita buka 2 Petrus. Di mana ayatnya, Pak Boy? Nanti nggak ada ayatnya, Mbak Yus marah sama saya. Enggak mau saya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, saudaraku. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Jadi munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu dikatakan ya. Ayat 1 sampai 3 saya baca.
2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 3, ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu, hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudaraku, berjaga-jaga dengan pengajaran dari luar hari ini. Bukan berarti semuanya benar, boleh diuji memang kebenaran saudaraku ya. Tapi pertama-tama itu pengajaran yang benar adalah mempermuliakan dan memperkenalkan Kristus bagi dunia. Amin saudaraku. Karena kita lihat pengajaran hari-hari ini ya, pengajaran itu, penyesatan itu tidak langsung belok dia saudaraku. Makanya kalau saudara mendengar penyesatan pelan-pelan. Terus dia akan ke kiri saudaraku, dan dia menyimpang. Kalian berhati-hati dengan itu. Tuhan bongkar sama saya ini. Kenapa? Banyak hari-hari ini makanya gereja perlu di-clearkan dengan pengajaran yang salah. Yang berfokus kepada keduniawian saudaraku. Kemakmuran, kalau kamu ikut Tuhan maka kamu pasti berkati. Enggak juga. Kita pasti dibentuk saudaraku. Ketika kita dibentuk, disitulah Tuhan mempercayakan banyak hal bagi kita. Saya pikir dulu, wah kalau Kristen itu ada satu orang saya layani di Singgasana saudaraku. Saya mau bertobat Pak dari Banjaran saudaraku. Saya mau mengenal Kristus. Saya Kristen itu dan saya ingin jadi Kristen Pak. Terus saya tanya sama dia, kenapa kamu ingin jadi Kristen? Supaya saya kaya Pak. Oh, tidak bisa. Saya bilang, Kristen adalah penderitaan yang memuliakan Tuhan tapi ya. Dan dia tidak bertobat saudara. Di pinggir jalan itu. Saudaraku yang terkasih, tidak seperti itu. Tapi kekristenan berbicara tentang pembentukan karakter kita saudaraku. Segambar dan serupa dengan Kristus. Tapi kalau ada pengajaran di luar daripada itu. Nanti kamu diberkati. Kamu luar biasa. Belum tentu saudaraku. Kenapa? Kita diberkati ketika kita siap dan dewasa. Saudara pasti kalau orang tua kita meninggal saudaraku. Dia mempercayakan warisannya kepada kita kalau kita sudah dewasa. Di Amerika ada hukumnya. Kalau dia sudah dewasa, disitulah jatuh. Kalau dia masih tiba-tiba orang tuanya meninggal saudaraku, maka dikendalikan oleh negara kekayaan itu. Tapi setelah dewasa, saudaraku, pengajaran hati-hati kita. Kalau pengajaran tentang kekayaan itu saudaraku, ketika kita dewasa. Dewasa di dalam mana? Dewasa di dalam Tuhan saudara. Karakter kita. Jadi bukan kepada dunia, saudaraku kita berharap, tapi kepada Kristus kita. Jadi pengajaran akan muncul itu. Dan dikatakan mereka banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Iya benar tadi, mereka akan mengajarkan tentang kedagingan. Wah semuanya benar. Memang dunia seperti itu saudaraku. Tetapi kita harus wanti-wanti anak-anak kita. Saudaraku yang terkasih, anak PA kami bilang kemarin sama saya, Bang terus bagaimana kita mengajar orang-orang yang handphone terus lah, yang ada gambar-gambar, bagaimana? Ya saya bilang, simple saudaraku. Seperti sebuah kotak atau kotak saudaraku yang, kalau itu kosong saudaraku, maka segera isi dengan perjanjian Tuhan. Itu aja. Oh gitu ya Bang. Bukan berarti kita harus poles dulu dia, gimana poles kotaknya, enggak. Langsung isi firman Allah bagi dia. Kelahiran baru, keselamatan. Maka engkau akan mampu mengajar orang itu. Saudara yang terkasih, hari ini kita bukan tidak ajarkan, langsung ikut Tuhan. Memang ada berkat, ada. Tapi bukan itu yang paling utama. Ada engkau mengalami Kristus dan pertobatan engkau. Amin saudaraku. Kita mau menghandle pengajaran itu dengan apa? Dengan keberanian kita mengajarkan tentang Kristus yang paling utama. Amin. Ketiga saudaraku tadi, pertama adalah perubahan terjadi. Pengajaran ini tanda-tanda zaman itu saudaraku ya. Kemudian ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Nah ini menyeret anak-anak Tuhan.
Nah, ini masuk nih. Tadi kan menjeret orang-orang dunia, tapi tapi hari ini dia mulai masuk ke dalam anak-anak Tuhan. Keraguan-raguan dia mulai berikan. Nah, ini berarti kita buka, saudaraku, 2 Petrus 3 tadi, 2 Petrus 3. Ayat, saya baca aja saudaraku ya. Ayat 1 sampai 9, tapi saya baca saudaraku ya. 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama kamu harus ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi orang yang tidak percaya, mereka mencoba, nah ini ya, lihat ya ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka, ini nih, berhati-hati kita. Akan terjadi di tanda akhir zaman adalah, menyusup dalam gereja adalah ketidaktaatan dan keraguan-raguan. Kalau saudara dapatkan itu saudaraku, langsung handling hati kita. Tidak bisa. Kita harus menganggap itu adalah penyakit menular yang membuat kita, karena gini, mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Mana itu Tuhan? Wah saudaraku, ini berjaga-jaga kita. Amin Bapak Ibu, ini tanda-tanda kita harus memahami ini. Tetapi engkau punya Roh Kudus. Katakan, kita lihat nanti akhir firman-Nya. Kita harus mengatakan, gampang menjawabnya. Mana janji Tuhan? Mana Tuhan? Bilang aja, ayo kita berlutut aja dulu. Berdoa dengan Tuhan kita. Temukan Tuhan di dalam rohmu. Karena orang-orang seperti itu ditutup hatinya saudaraku. Amin. Dan itu akan terjadi. Makanya ketidakpercayaan kita harus buang di tengah-tengah gereja Tuhan. Di tengah-tengah anak-anak kita, mana apa janjinya? Mana? Saya sempat sedih saudaraku ya, ketika satu waktu anak saya mengingatkan saya, Papa nggak jadi beli dulu mainan kecil mereka saudaraku. Tapi pengajaran saya syukur kuat saudaraku. Endana, mungkin Papa nggak sanggup waktu itu beli saudaraku. Nah, tapi suatu waktu kamu akan melihat, saya bilang sama dia, lebih besar daripada itu. Dan hatinya lega saudaraku. Jadi memang yang membuat anak kita, mana Pak, gitu. Tetapi ingatkan mereka bahwa ada janji yang luar biasa di hadapan Tuhan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Jangan pernah ragu itu. Makanya kita harus menghandling pengajaran ketidakpercayaan, saudaraku. Ajarkan berulang-ulang. Ajarkan terus sampai orang itu mengenal. Saya pikir ketika melayani kemarin orang itu saudaraku ya, saya mulai ragu, tapi ajarkan terus, kasih terus, layani terus. Nyatanya waktunya saudaraku, Tuhan akan panen dia. Amin Bapak Ibu. Jadi ketidakpercayaan memang muncul kadang-kala karena situasi. Jadi jangan lihat itu. Katakan, enggak, kita punya perjanjian Tuhan yang kekal dalam keluarga kita. Amin saudaraku. Terus keempat saudaraku tadi, perubahan, terus pengajaran saudaraku ya, kemudian ketidakpercayaan. Tapi keempat saudaraku, saya mau katakan ini rahasianya. Tuhan selalu menyiapkan kita. Oh luar biasa. Memahami zaman saudaraku, banyak orang, aku nggak tahu nanti gimana kalau perang Indonesia, gimana nanti ekonomi, gimana nanti situasi, gimana nanti pengaruh ekonomi. Tetapi saya mau bilang, di balik semua itu Tuhan menyiapkan saudara dan saya. Amin. Menjadi apa? Banyak sekali janji Tuhan. Menjadi apa? Terang dan garam. Menjadi apa? Penerobos. Menjadi apa? Pokoknya katakan dalam hidup kita, aku akan mengubah zaman ini. Kenapa? Tuhan sudah menyiapkan saya. Inilah iman Abraham, saudara. Kenapa dia berani? Anakku tidur di atas perapian ini, nak. Persembahkan, saya siap, nak. Padahal apa yang Abraham pikir sebenarnya? Anak satu-satunya. Anak perjanjian. Tapi Tuhan mau. Karena apa? Saudaraku, ketika saya itu kan katanya setelah itu kan, Tuhan sudah menyediakan.
Berarti kita sudah juga menghadapi zaman ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Kita tidak akan menjadi orang yang tergelincir oleh zaman ini. Percayalah. Amin saudaraku. Percayalah. Bukan menjadi orang yang gagal dengan zaman ini. Tidak akan. Kenapa? Tuhan menyiapkan kita. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 10. Kita baca ayat 10-nya saudaraku ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dia bilang bahwa akan semuanya itu hilang. Tetapi kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Baca ayat 14-nya saudaraku. Dikatakan, sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Kristus kita. Jadi dikatakan bahwa itu memang tanda-tanda terjadi. Aduh, dunia akan gentar. Tetapi Tuhan bilang berbalik saudara. Sebab itu saudaraku, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan. Justru saya mau menyiapkan diri dengan Tuhan. Dunia kan takut. Wah nanti menyimpan Elon Musk saudaraku, orang terkaya dunia. Dia buat satu gua saudaraku. Dan nanti bila perlu dan nanti ke Mars, ke planet lain saudaraku. Padahal dia nggak tahu bahwa yang dipersiapkan Tuhan adalah berdekatan dengan dia saudaraku. Berbeda sekali kan. Tapi saya mau bilang, kenapa dia katakan ayat 15-nya saudaraku, apa dikatakan? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Jadi anggaplah kesabaran Tuhan itu, anggaplah kesempatan kita hidup hari ini saudaraku. Bukan untuk mendapatkan ketakutan, tetapi justru kita semakin mencintai Tuhan. Karena di dalam kecintaan Tuhan, Tuhan sudah tahu kita akan bisa menghadapi zaman ini. Itu maksudnya saudara. Saya berpikir, iya ya penting juga dong anak Tuhan beli tanah, beli ini semuanya. Iya kalau Tuhan suruh oke. Tapi kalau tidak Tuhan suruh, bahaya saudaraku investasi gagal. Tapi kalau memang Tuhan suruh bilang seperti itu, oke, siap. Tetapi maksudnya sebenarnya adalah Tuhan mau membangun rohani kita yang paling utama. Mendengarkan dia dan apa arahanmu hari ini Tuhan. Jadi tentang persiapan akhir zaman bukan bagaimana siap menghadapi gejolak perubahan dunia. Tetapi saya mengajarkan persiapan akhir zaman adalah bagaimana saya semakin mampu mendengar suara Tuhan. Amin saudaraku. Dan tepat ketika kami bisnis gas itu saya nggak punya modal saudaraku. Tapi kami doa tidak terganggu semuanya Tuhan berikan kami. Dan Tuhan berikan. Dan tepat kami anak saya jadi belajar bisnis saudaraku. Anak kami jadi siap. Oh tetangga jadi tahu kita. Saudara yang terkasih tepat apa yang kita dengar dari Tuhan. Dan itulah persiapan yang ajaib saudara. Kita lihat Maleakhi saudaraku. Maleakhi 3. Sebentar lagi saudaraku ya. Maleakhi 3. Saya baca saudaraku ayat 16 dan 18 saudaraku. Maleakhi 3 ayat 16 dan 18 dikatakan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi saudara benar kalau kita diajar mencintai Tuhan. Malah dikatakan gila-gilaan. Ini intinya benar itu. Kenapa? Lihat ya saudara dia dikatakan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Jadi ketika masa perang itu saudaraku. Tuhan sudah menyiapkan kita. Sampai saya bilang Tuhan. Aku makin cinta Tuhan kalau gitu. Aku mau persembahkan hidup ini. Benar saudara. Karena ini lihat ya. Dikatakan bahwa. Aku akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lihat ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin saudaraku. Jadi persiapan tentang zaman bukan tentang beli tanah besok hari, berikan hartamu. Kan ada pengajaran Mormon. Berikan hartamu, berikan semuanya hari ini, akhir zaman besok terjadi.
Tidak itu saudara, bukan itu. Tapi persiapan hari zaman adalah kita semakin gila-gilaan dengan Kristus kita. Kita semakin gila dengan doa kita saudara. Kita semakin gila melayani Tuhan. Kita semakin mencintai Tuhan. Ini rahasianya saudaraku. Amin Bapak Ibu. Ini karena Tuhan izin mereka akan melihat kembali perbedaan antara orang benar. Akan terjadi perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saudaraku. Amin Bapak Ibu. Dan terakhir ayat terakhir saudaraku, Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3 saudaraku. Maleakhi 4 bergeser ke atas. Bahwa sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Makanya kalau kita menyiapkan diri seperti orang dunia menyiapkan diri saudaraku, jerami itu langsung habis saudaraku. Tetapi kalau kita menyiapkan orang dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Itu kan sedih kan. Hartamu, semuanya pokoknya kumpulkan harta kita, semuanya ini. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, kita orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Jemaat Lembang dipersiapkan oleh Tuhan. Jemaat Singapura dimanapun engkau berada dipersiapkan oleh Tuhan saudaraku. Jemaat dimanapun kita berada, kita orang-orang yang dipersiapkan. Karena Tuhan sudah tahu harinya, kita tidak tahu. Makanya Tuhan itu ajaib kan, dia tahu harinya. Tetapi dia tidak kasih manusia. Supaya apa? Manusia selalu berjaga-jaga dan bersekutu dengan Tuhan dia. Amin Bapak Ibu. Semakin bergairahkan cinta Tuhan. Tidak menyusahkan kan cinta Tuhan. Kumpulkan harta, besok kumpulin gitu di tempat ini. Dan besok kiamat. Tidak saudara. Justru kita diperlengkapi untuk apa? Kita berhikmat. Kalau Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan suruh kita, oke kita lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Amin Bapak Ibu. Kenapa dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya yang akan kekal saudaraku. Amin Bapak Ibu. Dengan kesembuhan pada sayapnya, dia akan menyembuhkan banyak orang. Orang yang ragu lagi tadi, kita akan sembuhkan mereka. Kita tarik mereka dari kematian saudaraku. Dan dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Benar, anak lembu punya langsung belakang. Ya, senang sekali artinya. Ada sukacita dalam mulut kita. Bukan tadi keluh kesah dan mengeluh. Tetapi ada kemenangan saudaraku. Dan itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Tapi satu kunci firman Tuhan terakhir. Bagaimana kita mengenal itu? Wahyu 1 ayat 3. Kita sama-sama baca ini, Wahyu 1 ayat 3 saudaraku. Dikatakan apa? Wahyu 1 ayat 3 ya. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan berbahagialah orang yang membacakan. Artinya memahami firman Allah. Amin saudaraku. Kemudian mereka yang mendengarkan. Kita senang dengan firman Tuhan saudaraku. Amin. Kemudian dikatakan tapi ada hal terakhir. Dan menuruti firman itu. Bukan masuk kanan saudaraku, keluar kiri. Enggak. Saya aja saudaraku, saya selalu khotbah kemarin bertumbuh. Apa yang harus bertumbuh dalam diri saya? Jangan masuk kanan, keluar kiri saudaraku. Artinya kita turuti. Kemarin saya ada satu acara kumpul gitu, aku diajak ngopi saya. Tiba-tiba ada satu pernyataan yang salah. Sedikit salah lah, saya mau nampak. Terus malam saya doa. Nah jangan lagi itu ya. Saya bilang ke istri di mobil, salah Bapak. Kenapa? Saya harus bertumbuh dalam karakter yang baik. Kenapa? Karena apa? Karena saya mau menuruti firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di tempat ini kita menjadi penurut-penurut firman.
Amin, amin. Dan itu akan menjadi amin yang mengamankan kita, saudaraku. Jadi amin, sehingga aman perjalanan kita. Seperti kemarin saya salah. Kata-katanya nggak bagus tuh. Maksudnya ada sesuatu yang konsep yang salah. Roh Kudus malam tegur saya. Nah, berubah. Sampai saya bilang ke istri, bagaimana cara berubah? Berarti papa ketika di kelompok itu diam. Saudara akan terkasih, kenapa? Saya berkata itu karena mau menuruti firman. Kalau tidak, ya nggak apa-apa kok, nggak jadi dosa itu. Hanya pernyataan yang salah. Tapi ketika saya mau menuruti saudaraku, Roh Kudus memberitahukan bahwa itu salah. Amin Bapak Ibu. Makanya kita, perubahan dunia, pengajaran kita tahu jadinya. Semua segala sesuatu. Tetapi jadi seperti ini. Apapun sudut itu saudaraku, saya berdiri menjadi orang yang disiapkan untuk menembus segala sesuatu. Dan Bapak Ibu bagian di dalam kegerakan rohani itu di akhir zaman ini. Bersiap saudaraku, senangkan cinta Tuhan. Tidak ada lagi keluh kesah mencintai Tuhan. Tidak ada capek mencintai Tuhan. Tidak ada kata pensiun mencintai Tuhan. Tidak ada kata itu. Yang ada adalah berhenti, sudah selesai. Amin Bapak Ibu, kita teduhkan hati kita. Bapak terima kasih, hamba terbatas. Tapi Engkau mengajar kami hari ini, memahami zaman ini. Dan terima kasih Tuhan. Tapi satu kunci yang Engkau beritahukan bagi kami, Engkau sudah menyiapkan kami. Engkau sudah memberitahukan bagi kami. Dan itu karyamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan tidak pernah memandang, mengukur umur kami. Lamanya kami ikut Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan merindukan hati kami selalu. Untuk kami mengenalmu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami siap menghadapi segala-galanya di dunia ini. Di zaman ini. Orang mungkin bilang ini caranya, ini bagian yang harus kita lakukan. Oh Tuhan, kalau itu daripadamu, oke kami turut. Tapi kalau bukan daripada Tuhan, kami katakan kami lebih baik mendengarkan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami siap menghadapi segala sesuatu. Karena Roh Kudus Engkau tanam dalam hidup kami. Roh yang kekal, roh yang abadi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri saudaraku. Hiaralamashi karalamashi. Hia kapokande syekat yamene Yesus Tuhan. Hukin yesyakariyalamu. Amin Yesus. Rahasia yang akan kende syakaliamu ya. Sehingga setiap pribadi mengalami kedahsyatan demi kedahsyatan. Kita Maleakhi 3 itu akan bekerja dalam hidup kita. Akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Akan menerobos setiap kematian. Setiap kehancuran kita akan ubah semua itu. Karena Allah yang berjanji bagi kita dimanapun kita berada. Allah akan membedakan kita dengan dunia ini. Allah akan membawa kita ke dalam kekuatan dan kuasa-kuasanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk jemaat Singapura ya Allah kami. Terus bawa mereka lebih dalam lagi pribadi-pribadi ini. Oh Tuhan terima kasih. Satu bangsa mereka akan ubahkan. Satu negara mereka akan ubahkan. Karena perjanjian Allah di dalam hidup mereka. Demikian juga kota ini Tuhan, kota Lembang ini. Oh jemaat Tuhan akan mengubahkan setiap keadaan. Bukan jemaat yang kalah, tetapi jemaat yang memenangkan pertandingan demi pertandingan iman mereka. Jemaat sore yang juga akan melihat kebesaran Allah dinyatakan. Di mana-mana akan dinyatakan. Bapak terima kasih. Kami akan melihat anak-anak kami. Kami akan melihat orang-orang yang mencintai Tuhan. Akan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita arahkan mata hati kita kepada Yesus. Dialah sumber segala sesuatu itu. Roh Kudusnya yang ada tinggal dalam hidup kita akan mengajar kita, akan menyiapkan kita. Kita pulang dari tempat ini dengan kobaran yang semakin dahsyat, semakin luar biasa. Haleluya, arahkan mata dan hatimu kepada Dia semata-mata.
Oh ya adalah masih. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mempertajam telinga kami. Engkau memperkuat langkah-langkah kaki kami. Engkau membuat di depan kami Tuhan menjadi ladang-ladang yang ajaib di hadapan kami ya Allah kami. Dan Engkau membuat Tuhan segala sesuatu baik di hadapan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarkan Allah yang memberkati kami, memberkati usaha kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Wilayah domain demi domain yang Tuhan percayakan bagi kami. Allah memberkati kami Tuhan. Terima kasih, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Salam saudara. Kita harus selalu siap menghadapi apapun juga di akhir-akhir zaman ini. Kita harus selalu bergantung sama Tuhan ya. Kita membacain pengumuman ibadah raya untuk minggu depan, ibadah keluarga tanggal 17 Juli, 24 Juli, jadwal ibadah, WL-nya Ibu Rika, singer musiknya Bapak Nando, operator LCD Ibu Santi, aser Bu Foni, Ibu Sri, doa Ibu Minten sama Bu Kensi, reporter Bapak Medi, Ketua Satgas Bapak Teguh, doa gabungan hari Selasa tanggal 19 jam